yang tadinya kita melaksanakan ibadah biasa-biasa saja, misalkan kita melakukan sholat 5 waktu yang selama ini barangkali dilakukan di rumah, sehingga karena kita mau menggapai ridho Allah, kita selalu meningkatkan sholat kita itu. Artinya kita tingkatkan kualitas sholat itu menjadi yang laki-laki beribadah atau sholatnya itu sholat berjamaah. Karena kita ketahui sholat jamaah itu banyak sekali fungsinya. Bukan saja hablum minallah, tapi hablum minannas itu masuk dalam kategori sholat berjamaah. Sehingga pahala yang diberikan juga berbeda dengan kita sholat sendiri. Nah, ini tentu karena keinginan untuk menggapai ridha Allah itu, sehingga kita harus ada peningkatan kualitas ibadah kita. Dan selanjutnya setelah kita sudah nyaman dengan sholat berjamaah, lalu ada keinginan kita pasti untuk melakukan sholat-sholat pendukung. Artinya sholat-sholat yang sunnah, baik itu sunat muakkadah maupun sunat-sunat yang biasa. Seperti misalkan kita sholat tambah dengan sholat tahajud. Yang kita ketahui derajat sholat tahajud itu sendiri sangat luar biasa derajatnya. Bahkan kita akan mendapatkan derajat maqam mahmud. Belum lagi nanti ketika kita sudah nyaman di sholat tahajud, pasti ada keinginan kita juga untuk bagaimana kita akan menambah terus kualitas ibadah kita. Yakni kita tambah barangkali dengan sholat duha dan sholat lainnya seperti sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Nah, sehingga ibadah dari aspek sholat saja ini sudah bisa menjadikan kita ini ada penambahan kualitas ibadah. Belum lagi nanti ketika itu muncul, artinya ketika kita sudah nyaman di sholat kita, tentu akan muncul juga implikasi positifnya itu yang Allah berikan secara langsung, bahwa kita itu ada rasa ketenangan batin, kebahagiaan, dan timbul juga rasa empati terhadap orang lain. Empati orang lain terhadap diri kita. Artinya empati itu kita bisa merasakan apa yang mereka lakukan dengan porsi pada diri kita sendiri. Artinya ketika orang itu melakukan sesuatu yang berat misalkan, sehingga kita bisa bayangkan apabila kita yang akan melakukan itu. Sehingga hal itu juga akan memunculkan pada diri kita ketika kita sudah dalam melaksanakan sholat dengan baik, sholat yang berkualitas, itu dengan sendirinya akan muncul seperti itu. Belum lagi nanti setelah kita adanya atau kita sudah melaksanakan atau sudah giroh untuk melaksanakan sholat dengan baik, pasti ada keinginan kita untuk melakukan sedekah. Karena empatinya sudah muncul, pasti hablum minan nasnya juga akan muncul.
dengan sendirinya akan ada rasa ingin membantu kepada sesama. Ketika muncul rasa ingin membantu sesama ini, maka keinginan untuk bersedekah itu juga dengan sendirinya muncul. Sehingga ketika kita mempunyai kelebihan-kelebihan, harta misalkan, kita akan mudah untuk berbagi pada yang lainnya. Nah, ini muncul dengan sendirinya jiwa-jiwa atau keinginan untuk melakukan sedekah. Nah, sehingga apa yang menjadi doa dari Nabi Sulaiman ini adalah perlu kita tiru atau perlu kita lakukan. Dan yang ketiga, doa itu adalah kita berkeinginan atau harus mampu untuk dapat kumpul pada orang-orang yang soleh. Artinya kita bermohon kepada Allah supaya kita dapat dikumpulkan pada orang-orang yang soleh. Ketika kita berkumpul dengan orang yang soleh itu, banyak manfaatnya. Pengertian orang soleh itu kan orang yang taat. Dan taat juga